Halo sahabat, kembali lagi di channel Rafael Audio. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 87. Pada malam hari mereka makan malam di pinggir pantai dengan membakar daging, marshmallow, jagung dan lainnya untuk menyenangkan perut mereka. Untuk laki sendiri, Bella membuatkan bubur karena sang anak belum cukup tahan memakan makanan berat seperti itu. Dan juga untuk membuat suasana semakin meriah, Diego menyediakan kembang api yang tak berbahaya untuk laki, Ellen, Ben, dan Cindy. Seketika, suasana pantai menjadi terang, diselingi dengan suara kebahagiaan dari para cucu-cucunya. Diego benar-benar menikmati waktu seperti ini. Ia menatap laki yang tersenyum lebar, melihat kembang api di tangannya, dan Lukas yang berada di samping laki menjaganya. "Daddy," Bella menggenggam tangan Diego tersenyum lembut. "Apa yang Daddy pikirkan?" tanya Bella. "Tidak ada, aku benar-benar bahagia saat ini," ucap Diego tersenyum tulus menatap Bella dan memeluknya. "Terima kasih. Kau sudah membawa kehangatan di keluargaku," ucap Diego, membuat Bella tersenyum tulus membalas pelukan sang mertua. "Ah, kita kekurangan tiara," ucap Bella melepaskan pelukan. Diego tersenyum. "Yah, mungkin jika ia di sini, mungkin lebih ramai." Dengan ocehannya, Bella tertawa lebar dan kembali menatap ke arah anak-anak yang bergembira. Tanpa terasa, hari semakin larut. Laki mulai menguap lebar, memeluk Bella. Begitu juga Ellen yang mulai mengantuk di pangkuan Anna. Tak mau membiarkan laki kedinginan, Bella dan Anna memindahkan laki dan Ellen ke dalam kamar, bersamaan dengan Ben dan Cindy yang sudah mulai mengantuk. Diego juga memutuskan untuk tidur menemani Ben dan Cindy di dalam kamar yang sama, sedangkan yang lainnya masih setia berada di sekeliling api unggun, merasakan suasana pantai yang semakin larut. Bella mencium kening laki yang sudah tertidur di samping Ellen. Selimut ia tarik sebatas dada, tak ingin laki kedinginan. Anna keluar dari toilet setelah menidurkan Ellen. Bella tersenyum dan langsung menarik Anna keluar kamar. "Nyonya, kemana kita akan pergi lagi?" tanya Anna bingung. "Kembali ke api unggun," ucap Bella santai. Anna hanya mengangguk sebagai jawaban. Bella menatap Anna yang berjalan berdampingan dengannya. "Apa pendapatmu mengenai Sin?" tanya Bella membuat Anna refleks menoleh cepat. "Apa dia orang baik?" tanya Bella kembali. Anna tersenyum kaku. Ia bingung ingin memberikan jawaban, namun ia juga tak bisa bohong terhadap majikannya. "Ya, dia sangat baik." Dan Anna terdiam. Pikirannya terbayang pada sosok Sin yang tersenyum. "Dan?" tanya Bella penasaran. "Membuatku nyaman," ucap Anna menunduk malu. Bella tersenyum. "Kau tahu artinya itu?" tanya Bella. Anna menoleh menatap Bella mengangguk polos. "Entahlah, aku baru kali ini merasakannya." Bella berhenti melangkah. Ia memegang bahu Anna menghadapnya. "Kau benar-benar tak mengerti?" tanya Bella serius. Anna mengangguk kaku melihat wajah serius yang Bella tunjukkan. Tiba-tiba saja Bella tersenyum lembut mengelus rambut Anna. Bella benar-benar tak menyangka Anna ternyata gadis yang teramat polos. Ia sekarang mengerti. Tahu Sin dengan cepat jatuh hati pada Anna. "Artinya kau jatuh cinta padanya?" ucap Bella membuat Anna membulat tak percaya. Melihat ekspresi Anna tentu saja membuat Bella tertawa. Anna tentu saja bingung. Hal itu membuat Bella semakin tertawa. "Wajahmu lucu sekali," ucap Bella di sebelah tawanya. Anna hanya tersenyum malu. Ia kembali memikirkan perkataan Bella padanya barusan.
Ia memegangi hatinya, mencoba membayangkan Sin kembali, dan benar jantungnya berdebar kencang hingga detaknya bisa ia rasakan. Bella tersenyum melihat Ana. Bagaimana? Ana mengangguk menatap Bella dengan senyuman lebar di wajahnya. Ia mengerti perasaannya sekarang. Ayo, ajak Bella menarik tangan Ana keluar dari hotel. Ketika mereka sampai di depan api unggun, ternyata Lukas dan yang lainnya sedang memainkan permainan yang dibawa oleh Green. Alat apa itu? Tanya Bella duduk di sebelah Lukas, sedangkan Ana duduk di sebelah Sin. Alat pendeteksi kebohongan, jawab Lukas. Bagaimana cara bermainnya? Tanya Bella kembali. Letakkan saja tanganmu di poligraf, lalu salah satu dari kami akan mengajukan pertanyaan padamu. Jika kau bohong, lampu akan berwarna merah dan kau akan merasakan seperti tersengat listrik. Dan jika kau jujur, maka lampunya akan berwarna hijau. Jelas kristal membuat Bella tersenyum menarik. Aku ingin melakukannya, ucap Bella mendapat teriakan semangat. Bella langsung meletakkan tangan kanannya di poligraf, dan Green dengan senang hati menekan tombol on. Baiklah, siapa yang ingin bertanya? Teriak Green. Semua mengangkat tangan, kecuali Ana yang tak hanya melihat saja. Pilih siapa yang ingin kau jawab pertanyaannya. Bella tersenyum. Ia menatap ke arah kristal dan mengangguk seakan memberi jawaban. Kristal tersenyum senang dan langsung berdaham pelan mulai bertanya. Baiklah Bella, jawab pertanyaanku dengan jujur, ucap kristal, membuat Bella mengangguk menunggu pertanyaan dari kristal. Kristal tersenyum jahil. Apa kau dan Lukas sudah melakukan malam pertama? Tanya kristal mengedipkan matanya nakal. Semua orang berteriak menggoda. Lukas juga tampak tersenyum malu-malu, sedangkan Bella menunduk malu menyembunyikan wajahnya. Sorakan meminta jawaban terdengar. Bella menatap kristal seakan-akan memberikan ancaman, namun kristal tertawa lebar. Ayo jawab Bella, ucap Damien tak sabaran. Bella menghembuskan nafas pelan. Aku belum melakukannya, ucap Bella membuat Lukas refleks menoleh. Baby, kita kan Au! Teriakan kaget Bella terdengar. Bella mengelus tangannya yang seperti tersengat listrik. Lukas juga ikut mengelusi tangan Bella dengan penuh sayang. Wah, laki sebentar lagi akan mempunyai adik sepertinya, celetuk Sin. Wah Lukas, kau cepat ya, puji Damien. Aku menunggu keponakan lucu lagi darimu Bella, ucap kristal menggoda. Bella menyembunyikan wajah malu di pelukan Lukas. Yang lainnya tampak tertawa lebar, senang karena sudah membuat Bella malu-malu. Dua anak lebih baik, celutu Green membuat semua orang tertawa lebar. Baik, kita lanjut ke samping Bella, yaitu Sin, ucap Damien memberi arahan. Sin segera meletakkan tangannya dan seluruh orang tampak menunjuk tangan ingin bertanya pada Sin, namun Sin menoleh ke arah Ana. Kau tak ingin bertanya? Tanya Sin pada Ana yang dibalas gelengan dari Ana. Sin mengangguk paham. Ia memilih Lukas untuk bertanya. Lukas tersenyum misterius, membuat Sin menaikkan alis bingung. Oke Sin, jawab dengan jujur. Apa kau mencintai Ana? Tanya Lukas. Semua orang langsung tersenyum menggoda menatap Ana yang kaget akan pertanyaan Lukas. Ah, Tuan, kami tidak memiliki hubungan seperti... Yah, jawab Sin cepat. Aku menyukainya. Sin tersenyum menatap Ana. Dan lampu hijau menyala. Artinya yang dijawab oleh Sin adalah kejujuran. Dan Ana bisa terdiam menatap Sin yang tersenyum. Bella langsung bergerak cepat, melepas alat dari tangan Sin dan memasukkan tangan Ana
pada alat kejujuran. Ana hanya terkejut dan hanya bisa diam melihat sang majikan melakukan semuanya. Bella menatap Ana sambil tersenyum. "Kau harus jujur, oke?" ucap Bella yang dibalas anggukan kaku oleh Ana. "Apa kau mencintai Sin?" tanya Bella. Ana terdiam kaku. Seluruh orang di sana juga terdiam menatap Ana dan Bella secara serius. Hingga 30 detik berlalu, Ana juga belum memberikan jawaban. Sin tersenyum menghembuskan nafas lelah. Ia pasrah bahkan sebelum berjuang. "Bella, jangan memaksanya. Aku mencintai Sin," ucap Ana terbata menatap Bella, tak berani menatap Sin yang menatap kaget dirinya dari samping. Bersambung.